I chose this coffee shop for my internship because I feel like it's more interesting rather than like other work. My dad worked for a company and I don't want to work there because I feel like it's going to be boring, and I want to know how is it like to feel like as a barista right here and a cashier. Saya Imelda, mamanya Keisha, mengelola coffee shop ini jalan ke 2 tahun kedua. Sebetulnya sih ya bagus juga sih, jadi dia belajar bagaimana membuat minuman, terus bagaimana seperti apa sih orang kerja sebagai barista itu. I started my internship from 9 a.m. till 3 p.m. so it's for 6 hours. I do my internship for 6 hours. And what I usually do here, I just make coffee and be the cashier, pretty much. So what I learned is that actually being a barista isn't that easy as like what it seems like, because people would just say, oh yeah, being a barista is easy because you just make coffee all day and just take care of the cafe, but it's not that easy. So if you make something wrong, if you make a mistake, the blame it's all to you, so yeah. Jadi sebetulnya manfaat magang itu adalah anak-anak belajar untuk mengaplikasi apa yang udah mereka pelajari, walaupun sebenarnya secara teori yang mereka dapat di sekolah sama di di magang itu kan berbeda. Jadi anak terjun langsung, dia juga berinteraksi langsung sama begitu banyak orang, terus juga belajar untuk mengatasi misalnya ada kendala dalam kesulitan di pekerjaan. So for this internship program, we have the economics project. So in the economics project, we have to find the factors of production. So we have the land, labor, capital, and the management. Goodbye. Hari ini kami telah mengikuti acara book fair di Stella Maris Garing Serpong. Kami sangat berterima kasih atas kesempatannya. Kami dapat join bersama. Untuk kesan dari kami, antusiasme dari para pengunjung sangat bagus ya. Banyak melihat produk kami. Untuk anak-anaknya juga sama, mereka banyak membaca. Terima kasih sekali lagi untuk Stella Maris. Let's get your media. Simple question. Answer this question. In how many ways? Know the answer, right? Is that center exactly? Is it like in the right temperature? Dari PDVL Indonesia, salah satu representasi dari City College Plymouth. Hari ini kami mengikuti kegiatan School Fair di STEMA dan kami sangat senang karena banyak banget students yang antusias untuk datang ke booth kami. Kegiatan ini kami harap bermanfaat untuk anak-anak di sini, terutama untuk mereka yang ingin study abroad. Thank you. Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang kita memasuki yang society. Halo, saya dengan Sheni. Hari ini saya berada di Edufair Stella Maris. Acaranya amat sangat menarik, speakernya juga very informatif. Banyak yang saya pelajari dari sharing-sharing yang telah diberikan. Stand-stand yang ada juga banyak. Dan para representernya
juga very friendly and very informative. Thank you. Hello everyone, my name is Adam Marcelo. I'm from grade 11 IB. Today I'm attending Stella Maris' Edu Fair, and in the Edu Fair I learned a lot, and there's a lot of good universities here, such as the university from Bristol, there's also from Western Australia, UPH, and so many more. It's very interesting, and I got to deepen my knowledge on one of the Big Four university. So, thank you. Hai semua Stella Marian, perkenalkan nama saya Alexander Bagus Pratama atau yang biasa disebut dengan Pak Bagus atau Mr. Good. Saya di Sekolah Stella Maris BSD ini sebagai pengajar seni budaya, seni musik di SMP dan SMA, dan saat ini saya sebagai Teacher Ambassador. Oke, perasaan saya terpilih menjadi Teacher Ambassador ini jujur agak terkejut dan tidak menyangka karena saya diberi kesempatan ini. Tapi sekaligus saya juga bangga karena dengan hasil kerja saya selama ini ternyata bisa memberikan sesuatu untuk Stella Maris. Benefit yang saya terima sebagai seorang Teacher Ambassador sejauh ini cukup banyak, berupa gift card dan voucher-voucher yang bisa saya manfaatkan untuk keseharian saya. Yang paling menarik tentunya pasti voucher dari Gramedia. Karena sebagai seorang guru pastinya berhubungan dengan membeli buku. Harapan saya untuk Stella Maris agar Stella Maris ke depannya semakin maju, semakin berkembang lagi menjadi sebuah sekolah yang mampu memajukan pendidikan khususnya bagi negara kita Indonesia. Oke, thank you semua udah menonton saya sebagai Teacher Ambassador. Semoga ini menjadi inspirasi untuk guru-guru lain juga. Bye-bye. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya ya ada cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Hai, nama aku Nikita Damiasi. Aku ada di kelas 11 IB dari Stella Maris Gading Serpong. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya
Ya udah cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Aku pertama nggak tahu apa-apa tentang IB, tapi as the staff kayak kasih tahu aku langsung ngerti, terus langsung very interested. I think the subjects and the way they portray what we learn sih, karena kayak kita belajarnya bukan yang biasanya kita belajar di SMA, kayak lebih belajar psychology, English literature, and things that we might study in university. So ini 2 kata sih, critical thinking. Karena it makes you think more and kayak lebih explore di bidang itu, kayak a lot of questions for us to discover more about what we're learning, and juga kayak makes us open more about kayak jadi nggak sekedar belajar doang, tapi what could be far beyond what we learn gitu. Dampak positifnya sih, I think it will be great for my future sih, karena I'm planning to go to dance college, and learning psychology would help me know about mindsets and what happens in my brain, and kayak English literature can help me like analyze my movements, terus kayak bisa membantu aku di situ sih. I'm still not sure, tapi pokoknya pingin dance or not musical theater. Kalau nggak di LaSalle or not di NAFA, can also or like any art universities lah. Jadinya buat teman-teman yang lagi cari sekolah, terutama dengan IB kurikulum, yuk ikut di Stella Maris ya. Oke, bye. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Welcome to podcast Tema Talks. Ingin punya coffee shop? Ini cara mewujudkannya pada Jumat 11 November 2022 bersama saya Misyovita, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Wah, hari ini kayaknya sore-sore kita ngobrol 1 jam belum tentu cukup ya, karena kita di sini mau bahas seputar coffee shop. Siapa sih yang nggak suka ngopi di sini? Karena kebetulan aku pun coffee addict. Nah, atau kalian pun mungkin kalau nggak seneng ngopi, tapi kalian pasti suka dong hangout bareng teman atau pasangan kalian ke coffee shop dan duduk-duduk santai di sana. Kalau aku sih yes banget, karena menurut aku tuh ngopi itu penting banget ya setiap harinya biar kita tuh selalu on untuk menjalankan aktivitas kita sehari-harinya. Memang ya, industri coffee shop sendiri sedang naik daun dan banyak banget yang membuka coffee shop di mana-mana. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemilik coffee shop di Gading Serpong, dan lokasinya juga sangat dekat banget dengan sekolah Stella Maris School Gading Serpong, dan juga anak dari pemilik coffee shop ini pastinya merupakan salah satu student di Stella Maris School Gading Serpong, dan jaraknya hanya 5 menit. Jadi untuk para parents jangan lupa nih mampir ke coffee shop ini. Mungkin para peserta udah gak sabar lagi pengen langsung kenalan sama kakak yang satu ini. Yuk kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini dengan Kakak Hendra Cokro, owner dari Atas Nama Coffee di Gading Serpong. Selamat sore Kakak Hendra. Sore, boleh disapa audiensnya. Sore. Oke, apa kabar Kak Hendra? Terima kasih banget nih udah mau direpotin tempatnya, udah mau dipakai sama Stella Maris. Sama-sama, baik. Terima kasih banget ya Pak ya. Oke, nah kita akan membahas mengenai macam-macam ya Pak ya. Pastinya mengenai kopi, mengenai bisnisnya, mengenai usahanya, dan mungkin selama pandemi kemarin juga bisa nanti di-sharing ya. Seperti apa sih survive untuk di bisnis coffee shop ini.
Oke, kalau bahas kopi pastinya semuanya jadi auto melek ya. Sebelum itu saya ingin memberitahu kalau akan ada giveaway menarik dari Atas Nama Coffee untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi nanti bagi para parents dan juga audiens podcast yang mau bertanya langsung aja tanya, ketik di chat room dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan juga garis miring pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaannya 1 jam ke depan sampai dengan podcastnya selesai. Nanti audiens dan juga parents bisa langsung tanya di kolom chatnya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi pertama nih tentang owner dari coffee shop ini, yaitu Kakak Hendra Cokro sendiri, yaitu owner dari Atas Nama Coffee Gading Serpong. Tak kenal maka tak sayang ya, ada pepatah mengatakan begitu. Jadi langsung aja kita kenalan. Oke, kita hari ini kedatangan satu narasumber. Boleh dikenalkan Kak Hendra, diulang lagi nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, umurnya berapa, statusnya apa? Silakan. Oke, nama saya Hendra Cokro, biasa tuh dipanggil Bonang. Umur saya 41. 41 ya. Tua ya? Enggak dong, udah matang. Oke, saya salah satu owner di Atas Nama Kopi Gading Serpong, karena bersama owner lain, partner saya yang membangun Atas Nama Kopi Gading Serpong ini. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kesibukan Kak Hendra sehari-hari apa nih? Apakah memang full time untuk di coffee shop ini, atau mungkin Kak Hendra pun ada bisnis lain selain coffee shop ini? Oke. Yang pasti sehari-hari saya ngopi di sini. Oke. Udah pasti. Karena memulai kegiatan pasti dengan kopi kalau saya. Nah, di luar itu saya ada bekerja di salah satu PT. Kalau boleh saya ungkapkan, PT Gasindo dan Sukses. Oke. Bergerak di bidang gas. Oke, bergerak di bidang gas ya. Di Atas Nama Kopi Gading Serpong dan di PT lain. Oke. Ya. Oke. Boleh tahu nggak sih Kak Hendra sendiri hobinya apa sih? Apakah mungkin hobinya berawal dari hobi tentang kopi sehingga Atas Nama Kopi ini sendiri bisa diciptakan gitu? Ya. Hobi, kalau dibilang kopi itu hobi, ya saya bilang kopi itu ya, ngopi itu hobi, minum kopi itu hobi. Karena pagi, kadang siang, malam pun ngopi. Selain itu ya saya mancing. Oke. Nah, itu aja sih. Oh, hobinya mancing. Bukan mancing keributan ya? Oh enggak, mancing ikan aja. Oke. Nah, udah berapa lama sih Kak Hendra menjalankan bisnis Atas Nama Coffee Gading Serpong ini nih? Atau mungkin dulu dirintis dari tahun berapa sih Kak? Boleh di-sharing? Kalau dirintis di awal itu 2021. 2021. Perencanaan itu dari tahun sebelumnya, tahun sebelumnya kita rencanain, yang akhirnya dibuka pada saat mungkin di pandemi ya. Pandemi ya, iya. 1 tahun pandemi mungkin. Itu baru awal. Dimana yang kita tahu ya, maksudnya tahun 2020 sampai dengan 2021 itu orang-orang semua pebisnis masih amat sangat struggling dengan bisnisnya, terutama mungkin pebisnis yang memang hanya memiliki usaha-usaha yang tidak terlalu besar. Tapi Atas Nama Coffee ini malah memutuskan untuk kita open deh di pandemik itu ya. Benar-benar sebuah tantangan banget ya, tapi akhirnya bisa survive sampai sekarang. Oke. Berarti Atas Nama Coffee ini tadi sudah berdiri dari tahun 2021. Iya, betul sekali. Oke. Boleh tahu nggak sih siapa sih pendiri dari Atas Nama Coffee ini sendiri, atau mungkin kenapa awalnya memilih untuk Atas Nama Kopi nih namanya? Oke. Pendirinya untuk Atas Nama Kopi Gading Serpong, saya sendiri Hendra Cokro bersama partner saya beberapa, dari obrolan akhirnya mengambil Atas Nama Kopi karena sesuai dengan apa yang kita obrolin, masuk lebih hal-hal kopinya lebih beragam, lebih masuk bagi kami semuanya, seperti itu. Oke, berarti mungkin awalnya coffee shop ini berdiri karena punya kesamaan visi misi dengan teman-temannya ya Pak ya, dan akhirnya memutuskan kayaknya bisnis coffee shop ini bisa nih kita running ya. Iya, betul sekali. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira apa sih kalau orang nanya nih, apa sih yang membedakan Atas Nama Kopi dengan coffee shop lainnya? Mungkin bisa di-sharing. Membedakannya, kalau di sini
yang pasti saya di sini mementingkan kopi. Saya di sini menjaga kualitas kopinya, menjaga kualitas rasanya, baik kopi dan non kopinya, dan keramahan bagi customer, supaya nyaman, datang lagi dan enjoy di sini. Oke. Nah, kalau menurut Kak Hendra sendiri nih, kira-kira biasanya hal-hal apa sih yang bisa dilakukan oleh Kak Hendra selaku owner untuk mungkin menjaga customer agar tetap loyal ya dengan coffee shop ini? Mungkin dari sisi konsistensi kualitasnya, atau mungkin service apa sih yang bisa diberikan kepada customer? Kalau kualitas sudah pasti itu diutamakan. Keramahan kepada customer itu dari baristanya terutama, kadang mungkin dibantu sama saya, itu harus dijaga karena customer akan datang kalau dia merasa nyaman, welcome sama baristanya, dan rasanya tentu harus lebih harus enak, dan konsisten pastinya. Betul, berarti semua barista yang ada di atas nama kopi ini pastinya sudah di training dengan baik dan disesuaikan dengan standar ya. Betul, ada SOP-nya, standarnya dari menu A, B, C itu ada semua. Oke. Jadi just in case kalau misalkan ternyata baristanya tiba-tiba nggak masuk, itu pasti Kak Hendra sendiri yang turun langsung ya ke lapangan ya. Betul sekali. Jadi para pengunjung nggak perlu takut karena mau siapapun yang menghandle, mau timnya maupun ownernya sendiri di sini konsistensi, service dan juga kualitas akan tetap terjaga dengan baik ya. Betul sekali. Iya. Oke, mungkin Kak Hendra boleh sharing sedikit dong. Aku kan lihat nih pas masuk ke coffee shop ini interiornya benar-benar kekinian ya Kak ya, karena kan estetik banget semuanya, terutama yang di lantai 1 ya, semuanya benar-benar serba coklat, nuansanya kayu, tapi ada indoor dan juga outdoornya, dan ini pastinya nyaman banget buat tempat nongkrong anak muda karena kan bisa sambil smoking, ada smoking areanya juga. Boleh tau nggak sih Kak, kenapa sih memilih konsep ini awalnya untuk coffee shop ini? Ya, di luar rasa yang saya pentingkan, saya mau suasana itu nyaman. Dengan nyaman itu customer pasti mau datang lagi dan mau bekerja pun bisa, mau nongkrong bisa, mungkin ngumpul, mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas pun bisa. Nah itu yang saya terapkan di sini. Akhirnya ya di lantai 1 itu kalau menurut saya itu bisa dilakukan semua, karena saya maunya semua kalangan itu bisa datang masuk sini ya dengan nyaman. Mau dari yang anak kecil, dari yang dewasa, dari yang yang perokok, ada ruangan sendiri, area sendiri, dari yang berkeluarga atau yang sedang bekerja, itu bisa semuanya ada fasilitasnya di sini. Oke, nah berarti para audiens kalian, para parents nih, info penting banget ya kalau misalkan nanti kalian semua lagi nunggu jemputan anak atau mungkin lagi nunggu anaknya nganter sekolah, boring kan ya? Karena kan kalau preschool biasanya kita cuman sekolahnya 2 sampai dengan 3 jam aja. Papi mami daripada repot-repot harus pulang dulu, mungkin bisa mampir ke sini melipir untuk ngopi-ngopi sama teman-teman maminya lainnya, ya kan? Oke, karena ini juga salah satu perdana podcast kita yang kita adakan di luar Stella Maris, dan ini atas nama Coffee menjadi tempat pertama nih untuk kita mengadakan podcast secara outdoor. Oke, jadi ini bener-bener tempatnya rekomen banget. Karena aku sendiri sebenarnya udah 2-3 kali kesini, cuman karena waktu itu kan belum kenal, jadi belum bisa ya minta diskon lah ya. Nanti kapan-kapan kalau mampir pasti aku infoin ke Pak Hendra. Oke, nah buat informasi nih untuk yang mau mampir ke sini, apa aja sih mungkin menu best seller yang bisa dipesan atau menu andalan atas nama kopi. Jadi nanti papi mami kalau kesini udah punya referensi mau pesan apa, mungkin makanan ataupun minumannya. Kalau kopi udah pasti kopi gula aren, americano, biasanya juga cafe latte. Itu yang kopi ya, yang non kopi mungkin untuk anak-anak, untuk yang tidak non kopi ya, mungkin lagi nggak mau ngopi, bisa
ada leciti, ada coklat dan yang lain-lainnya, banyak. Oke, berarti di sini aman banget karena menunya bukan hanya kopi aja ya, Betul. tapi non kopi juga ada tea juga, ada milkshake juga untuk anak-anak ya. Ada Pokoknya semua. banyak banget pilihannya lengkap, Betul. snacknya juga. Ya. Ada makanan berat nggak sih Kak di sini? Ada main course Makanan nggak? berat kita tidak ada sebenarnya. Yang paling berat itu spaghetti. Oke. Kalau kentang pakai batu berat kali ya. Mungkin kalau kentang bawa nasi sendiri deh. Iya bisa. Oke, jadi di sini lebih kepada finger food ya, Iya, lebih kepada snack. Jadi Iya. bener-bener tempat yang cocok banget untuk kalian killing time untuk chill, ngobrol-ngobrol sambil pesan macem-macem, Betul. buat sharing Iya, ya kan. betul. Jadi tempat ini bener-bener rekomen banget karena seperti audiens bisa lihat sendiri, ini tempatnya juga terbuka ya. Iya. Jadi nggak perlu takut untuk sirkulasi udaranya karena Iya. di sini benar-benar sirkulasi udaranya terbuka. Kalian bisa pilih lokasi outdoornya juga karena di sini lokasi outdoor ada 2 ya, ada Iya. di bawah lantai 1 dan juga yang di atas ini ya. Iya, betul. Oke, jadi nggak perlu takut kalau kesini ramai nggak dapat tempat karena di sini benar-benar luas banget. Di sini tempatnya ada 2 lantai ya Pak ya. 2 lantai. Ada 2 lantai dan semuanya ada fasilitas indoor dan juga outdoornya Outdoors ya. ya, betul. Oke, nggak perlu takut juga nih kalau kesini nggak dilayanin atau baristanya sibuk karena di sini semua baristanya udah sangat prepare dan well trained Iya, banget ya. Betul. Oke, nah kalau untuk jam buka atau jam operasionalnya Kak boleh di-sharing mungkin kalau malam-malam ada yang perlu cari tempat hangout atau Iya. kerja Iya, gitu. Di weekdays itu jam 8 sampai jam 23. Kalau di weekend itu malam Sabtu, malam Minggu itu 23.30. Oh, Ya, sampai last order. hampir midnight ya? Yes, hampir midnight, betul. Oke. Nah ini menjadi catatan penting juga nih untuk anak-anak muda zaman sekarang kan ya, Iya. karena kan pengen cari tempat nongkrong yang buka sampai malam agak Iya. bingung. Agak Kadang-kadang yang buka sampai malam ya kebanyakan mungkin seperti lounge, bar, Iya. nggak pengen yang suasananya terlalu crowd banget, Iya. pengen yang nyantai untuk healing sendiri. Di sini pas banget nih untuk malam-malam kalian bisa juga kesini karena bukanya sampai hampir midnight yaitu jam 23.30 untuk weekend ya. Betul. Oke, nah Kak boleh di-sharing nggak mungkin bulan ini lagi ada promo apa sih untuk para pengunjungnya atas nama kopi? Oke, promo bulan ini kebetulan yang saya adakan ini promo untuk student. Nih seperti ini. Oke, apa nih? Karena menu baru kopi kampus harganya cuma 15.000. Oke. Hanya menunjukkan ID student aja. Hanya menunjukkan ID student. ID student aja. Berarti murid-murid Stella Maris boleh kesini. Boleh banget. Berarti kalau mamanya yang datang ke sini bawa ID anaknya boleh? Boleh, ya, tuh. boleh. Ya buat Sambil mami-mami, tunggu, papi-papi yang nggak mau silakan. rugi, Iya. cari diskonan tapi pengen nongkrong yang nyaman, boleh banget ya. Boleh banget. Promonya promo ID student, hanya tinggal menunjukkan students ID-nya aja. Betul. Boleh maminya yang nyamar dulu jadi studentsnya, langsung dapat kopi apa? Kopi kampus. Kopi kampus. Menu baru kita. Menu baru ya. Beda bukan gula aren ya Kak ya. Gula aren tapi beda ingredients-nya, Oh, oke. beda resepnya, betul. Tapi yang jelas ini adalah promo yang sangat menarik banget karena di mana lagi nih kita bisa dapetin kopi 15.000, kita bisa nongki di cafe, di coffee shop dan juga pastinya di area Gading Serpong Iya. ya. Karena tempatnya cozy banget. Oke. Dan malam juga ada lagi promonya, Apa beda. tuh? Oh, beda. Betul. Oke, apa tuh? Promonya 15% all menu. All menu. Iya, ada jamnya. Ada jamnya. Jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 8 Hanya 2 sampai jam jam. 10 malam, 2 jam aja. Iya, Setiap betul. hari. Iya, setiap hari. Weekend Berlaku juga setiap- ya? Weekend juga. Oke, Betul. berarti selain yang tadi nih promo kopi kampus 15.000, kalian juga bisa mendapatkan diskon 15% setiap harinya jam 8 sampai dengan jam 10 malam, weekdays dan juga weekend ya. Yes. Untuk all menu diskon 15%. Iya. Nah, menunya aja di sini udah affordable banget, apalagi kalau ditambah diskon ya. Diskon, Jadi iya, betul. ini karenanya ownernya bener-bener baik banget, jadinya kayaknya jualannya juga nggak ngambil untung nih kayaknya supaya nyenengin pendatang aja, yang penting rame ya. Amin selalu rame. Oke, aku mau ngingetin kembali nih bagi yang ingin bertanya seputar coffee shop atau mungkin seputar ownernya sendiri dengan Kak Hendra, itu bisa langsung
mengajukan pertanyaan di chat room dengan format nama, _nomor telepon, _domisili, _pertanyaannya. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Atas Nama Kopi Gading Serpong. Betul ya? Iya. Oke, berupa voucher eksklusif atas nama Kopi Gading Serpong. Voucher dapat diambil di Stella Maris School nanti kalau sudah dikonfirmasi siapa saja yang memenangkannya. Oke, kita masuk ke sesi kedua nih. Kita di sini akan bahas tentang industri atau bisnis coffee shop itu sendiri. Oke, nah waktu Pak Hendra sendiri memutuskan awalnya untuk membuka coffee shop ini, boleh tahu nggak sih Pak, mungkin di spill aja ya, mungkin ada yang tertarik atau mungkin pengen nanya langsung nantinya. Berapa sih kira-kira modal awal lah yang mungkin orang harus perlukan atau orang harus butuhkan untuk usaha coffee shop itu sendiri Pak? Oke, sebenarnya sih kalau totally untuk bahan baku, equipment mesin sama renov, kalau saya itu dan seperti ini sekitar 500 sampai 600. 500 sampai 600 juta. Iya. Oke. Itu sudah lengkap lah ya, hitungan seperti inilah ya. Seperti itu. Oke. Dan tapi itu pun masih di luar dari tempat ya Pak ya, maksudnya untuk ini tempatnya saya hitung dengan budget ini sewa. Oke. Gitu. Berarti kurang lebih kisaran 600 juta itu tadi untuk nama franchise-nya itu sendiri, sama dan renov, juga segala, renovnya. Betul. Oke. Jadi ya kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 700 juta ya untuk modal awalnya kurang lebih. Oke, apa sih yang mungkin bisa disiapkan selain modal awal? Karena kan selain menyiapkan mungkin uang atau modal, mungkin ada hal-hal tertentu nih yang harus diperhatikan untuk membuka bisnis coffee shop ini sendiri. Betul. Banyak yang persiapan, apalagi kalau saya kemarin pas pandemi udah pasti mental sama optimis. Artinya kalau ada rencana usaha ya jalanin aja. Seperti pepatah itu jalan aja dulu. Mulai aja dulu. Jangan kebanyakan pertimbangan. Betul sekali. Jangan kebanyakan galau ya. Iya, nanti kan kelewat. Betul. Momentumnya justru nggak boleh dilewatin. Betul. Makanya kita lakukan seperti itu. Itu penting. Di luar modal uang yang udah pastinya seperti itu. Oke. Awalnya tuh kenapa sih Kak memilih nih atas nama kopi maunya di Gading Serpong juga ya? Karena mungkin selain dekat dengan rumah atau mungkin Gading Serpong pun kita tahu sekarang perkembangannya benar-benar lagi hype banget. Baik itu industri usaha maupun properti kayaknya semuanya pindah bergeser ke sini ya. Tapi apa sih yang membuat Kak Hendra itu menentukan awalnya aku mau di Gading Serpong aja deh, nggak pengen mungkin di BSD atau mungkin di Alam Sutra atau mungkin di Bintaro gitu Kak? Memang di sini banyak sekali coffee shop di ujung-ujung pun ada. Iya, apalagi kayaknya ini kan Gading Serpong kayaknya deretan ruko, loncat aja coffee shop lagi di mana-mana ya. Betul. Nah, maka dari itu saya membuat konsep itu nyaman. Akhirnya seperti lantai 1, lantai 2 ini interiornya yang seperti Kak Yofi bilang coklat-coklat, kayaknya seperti enak nih seperti di rumah sendiri mungkin dengan barista yang nyaman-nyaman, yang ramah, ya seperti itu. Itu yang membuat beda supaya kompetisi ini bisa berjalan gitu. Oke, jadi selain lokasi yang strategis, jadi penentuan interior itu penting juga ya. Iya, betul. Karena maksudnya kalau misalkan lokasinya strategis pun, tapi benar-benar nggak dipikirin untuk kematangan interior desainnya, untuk staffnya semua di training, itu udah satu kesatuan yang nggak boleh di skip ya Pak ya. Boleh, betul. Oke, bener banget nih, ini jadi harus menjadi pertimbangan juga nih kalau misalkan papi mami ataupun audiens mau mulai membuka bisnis coffee shop, bukan hanya lokasi saja yang harus diperhatikan, tapi juga untuk dari sisi interiornya juga harus dipertimbangkan, untuk staffnya juga harus dipertimbangkan, untuk training dan lain-lainnya ya Kak ya. Oke,
boleh tahu nggak sih dari awalnya memutuskan untuk buka coffee shop ini sampai dengan coffee shop ini bisa officially open launching, itu kira-kira berapa lama nih untuk urus surat perizinan dan lain-lainnya? Karena kan untuk membuka usaha kita tahu ya Pak ya, maksudnya banyak banget perintilan yang harus disiapkan. Iya gitu. betul. Surat-surat sih sebenarnya nggak lama karena sudah mudah ya sekarang ya, mudah dalam arti sudah online apa semua sudah bisa dikerjakan sendiri. Yang lama itu malah renovasinya. Renovasi itu sekitar 3-4 bulan. Dan persiapan peralatan di bawah, peralatan kopinya, peralatan masaknya, dapur dan bahan baku segala. Itu aja sih. Ya total 5 bulan. 5 bulan persiapannya ya, iya. Sampai dengan pembukaannya ya. Pembukaannya betul. Oke, boleh tahu nggak sih Kak? Karena kan kita lihat ya semua interiornya, bahkan dari sampai ke cutleries-nya, alat makannya, bangku-bangkunya, semuanya interior desain yang benar-benar simpelnya aja kan itu benar-benar senada ya. Itu boleh tahu nggak sih Kak Hendra tuh cari sendiri atau semuanya benar-benar sewa vendor gitu? Oh enggak cari sendiri juga sih. Dibantu juga sama partner saya juga. Beberapa ada kenal, oh yang ini loh, ini sesuai. Rekomendasi ya. Dan juga beberapa memang barang-barang milik pribadi seperti itu yang dibawa. Oh ini cocok loh, ya udah deh masukin sini aja seperti itu. Jadilah lantai 1, lantai 2. Jadi bukan hanya pengetahuan atau bisnis untuk coffee shop ini aja, tapi benar-benar harus memanfaatkan situasi dan kondisi apapun. Kalau bisa kita maksimalin ya dari barang-barang yang kita miliki. Itu benar banget sih. Nah Kak Hendra boleh tahu nggak sih, kan bisnis ini sudah di-running dari 2021 ya. Betul. Berarti ini umurnya udah 1 tahun atau 1 tahun setengah tepatnya. 1 tahun setengah ya. Nih udah mau menginjak 2 tahun. Siapa sih Kak Hendra kalau boleh di-sharing sejauh ini nih support system yang benar-benar menurut Kak Hendra penting banget nih? Kalau saya di atas nama Kopi Gading Serpong, udah pasti yang support system itu para owner juga yang lain, partner saya dan barista ya tentunya. Tidak ada barista tidak berjalan sama Kopi Gading Serpong ini. Jadi barista itu harus terlatih, harus welcome sama customer dan melayani dengan baik. Nah, itulah yang support system yang paling penting ya. Paling penting untuk merunning bisnis di luar partner-partner saya yang saling mensupport, mendukung, membantu dalam running selama ini. Betul banget, karena kan selain seperti Pak Hendra sharing tadi, kalau Pak Hendra juga ada bekerja juga di sebuah PT, lalu menjadi owner dari coffee shop ini. Seperti kita tahu bahwa barista kan merupakan para pekerja lapangan ya, yang sehari-harinya bertemu dengan customer, yang merunning coffee shop ini. Jadi penting banget untuk kita menerapkanlah sistem kekeluargaan juga ya, sebagai pemilik ya dari coffee shop. Nah aku mau tanya juga nih, apa sih pendapatnya dari Pak Hendra terhadap peluang usaha coffee shop 5-10 tahun mendatang? Menurut Pak Hendra sendiri sebagai pelaku bisnis, apakah bisnis coffee shop ini bisa dibilang bisnis yang menjanjikan untuk 5-10 tahun ke depan? Semua bisnis sih sebenarnya menjanjikan, yang penting serius, optimis aja dulu. Ya, kalau spesifiknya kalau kopi 5 tahun ke depan masih tetap bagus karena kopi itu menurut saya kopi itu udah jadi kebutuhan dasar nggak sih? Kebutuhan kan? dasar. Iya benar. Pagi-pagi setidaknya mungkin kopi yang sasetan pun ya itu judulnya ngopi ya. Jadi udah pagi ngopi, siang ngopi, udah pasti hampir semua kopi ya menurut saya ya. Betul. Jadi menjanjikan, pasti harusnya menjanjikan, dengan kopi, dan mungkin ada varian-varian lain yang lebih unik, lebih baik, pengembangan untuk kedepannya. Kita sebenarnya bisa lihat sendiri ya dari berbagai lapisan masyarakat ya, yang pastinya mungkin yang ada di Jakarta atau Tangerang lah ya. Kayaknya kopi itu udah menjadi kebutuhan dasar, udah habit ya. Seluruh lapisan masyarakat mulai dari
Semuanya lah ya kayaknya ya, dari orang kantoran, Iya. dari pekerja entrepreneur, kayaknya bahkan semuanya lah ya, kita bisa lihat kayak mungkin driver ojek online, Iya. semua tuh kayak memulai hari dengan Iya, kopi ya kopi Pak ya. ya. Dikit-dikit ngopi yuk. Dikit-dikit Ah. kopi. Jadi kayak kopi tuh udah bener-bener kayaknya ada, nggak boleh di skip lah ya Iya, dari kopi keseharian. teman hidup ya jadinya Iya ya. bener. Kayaknya kalau nggak ada kopi tuh nggak bisa memulai hari. Kayak kurang gitu Cie. ya. Ada yang kurang. Ini gue lagi gombalin siapa sih sebenarnya? Oke, Kak, boleh nggak sih nih pertanyaannya di spill dikit ya tentang bisnisnya ya. Dalam prakteknya nih, ketika mau launching coffee shop nih, mungkin ada nggak sih budget tertentu nih yang harus benar-benar diperhatikan atau disiapkan lah. Pokoknya ini tuh nggak boleh ditawar kalau mau buka coffee shop. Selain tadi mungkin modal untuk franchise-nya. Oh, oke. Nah, yang pasti itu gimana ya? Peralatan itu penting. Peralatan itu harus mumpuni untuk membuat suatu kopi. Mau yang nama kopi biasa pun nggak apa-apa, manual brew atau apapun. Tapi ya harus ada ya. Setidaknya mungkin peralatan untuk menyeduhnya itu harus ada. Di luar itu berjalan dengan waktu pasti ada penambahan lainnya di sebelum yang kita sudah persiapkan, udah pasti, karena harus ada penyesuaian terus. Betul. Waktu ada penambahan, Betul. di luar yang rusak-rusak, yang udah dipakai terus seperti itu. Pastinya karena kan sampai saat ini pun aku yakin banget Kak Hendra sendiri pun masih terus konsisten menganalisa ya, market seperti apa, perkembangan seperti apa sih yang sekarang lagi dicari ya, sehingga kan maksudnya itu juga sangat mempengaruhi eksistensi dari bisnis kakak sendiri. Betul, training baristanya juga harus terus, nggak bisa di awal aja. Tidak bisa itu aja, tidak ada hal-hal baru, minuman-minuman baru, ya harus ada sih seperti itu. Oke, jadi untuk merunning sebuah bisnis ini bukan hanya diperlukan modal, tapi yang paling penting adalah konsistensi ya kayak untuk benar-benar bisa menjaga kualitas dari bisnis yang kita punya, apapun itu ya, terlepas dari coffee shop atau bukan. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kita kan tadi tahu ya Kak Hendra tuh buka coffee shop ini di tahun 2021, dimana di tahun 2020 pertengahan pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia dengan berbagai perdebatannya, dengan berbagai efek sampingnya, termasuk pelaku bisnis itu banyak sekali yang harus sangat disayangkan gulung tikar. Boleh tahu nggak sih apa tipsnya biar nanti mungkin kalau misalkan yang kedepannya mau buka bisnis itu bisa mempertimbangkan hal itu juga gitu. Apa sih tipsnya untuk survive di keadaan pandemik yang kemarin terjadi? Yang pasti sih sabar dulu, apalagi pada saat pandemi ya. Pelan-pelan tingkatkan kualitasnya, di luar harganya yang kompetitif udah pasti, mencari mungkin improve promo atau apa yang supaya di zaman pandemi kemarin tetap menarik. Iya, tetap menarik, dibeli sama customer dan balik lagi. Iya, tapi tetap di ruang lingkup keputusan pemerintah tentang PPKM yang kemarin itu, sampai PPKM darurat yang terjadi di akhir-akhir 2021 ya. Iya betul. 2021 betul. Iya. Berarti Kak dari awal atas nama kopi ini buka, dan memang itu kan lagi sedang pandemik ya. Kita tahu bahwa pandemi itu udah benar-benar lumayan banget melanda dan berdampak banget untuk bisnis. Apakah atas nama kopi ini waktu itu konsisten untuk tetap buka seperti biasa atau mungkin sempat off dulu di pertengahan? Tetap buka, kami tetap buka ya? tapi dengan peraturan-peraturan yang sesuai pemerintah. Artinya kalau PPKM level 4 ya kita ikutin, darurat kita ikutin, yang sampai harus take away saja, sampai buka jam 7 saja, ya harus kita ikuti. Seperti itu, ya harus. Cuma ya dengan menjaga kualitas kita survive. Iya, oke. Jadi
ternyata menjadi seorang entrepreneur itu nggak gampang ya kayak. Mungkin Ya, kalau gampang kita apa lihat, susah? iya, mungkin kalau kita lihat kayak ya udah kesehariannya di coffee shopnya aja gitu kan, nongkrong di situ, minum di situ, makan di situ. Tapi ya dari situlah kita dapat inspirasi dan belajar banyak hal ya. Dan Betul. pastinya analisa karena Iya. kan kita nggak mau sampai bisnis yang udah dirintis itu nantinya nggak survive ya, Iya. atau nggak long term Betul. gitu. Oke, akhirnya kita masuk nih ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi kalau akan ada giveaway menarik dari Atas Nama Kopi untuk 3 pertanyaan terbaik, dan nanti nama pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Oke, aku langsung ya ke pertanyaan pertama. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky di Jakarta. Bagaimana tips menghadapi persaingan industri kopi? Di mana sekarang ini banyak coffee shop kekinian yang disukai generasi milenial, serta bagaimana tips mempertahankan loyalitas pelanggan kopi kita agar setia terhadap brand produk kita. Terima kasih. Ya, boleh silakan di-sharing Kak Hendra. Oke, langsung aja ya. Boleh langsung dijawab. Carilah identitas kopi kakak. Apa sih yang mau ditonjolkan? Dengan begitu sudah menemukan, improve lah dari sana, tingkatkan, jagalah kualitas dengan harga yang sesuai, kompetitif. Syukur-syukur dengan begitu nanti usaha kakak makin bagus, meningkat terus dan survive. Andai terjadi apa-apa, seperti itu sih. Terjadinya dalam arti situasi mungkin, Ya, force major yang kita nggak tahu ya, yang kita nggak seperti inginkan itu. ya. Jadi persiapannya yang tadi udah di-sharing bahwa modal aja nggak cukup ya Kak ya. Analisa itu juga penting. Penting juga. Pokoknya semuanya harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Jadi kalau mau bisnisnya survive, mau bisnisnya bertahan, anti pandemi, anti resesi, pokoknya semuanya harus udah dipikirkan matang-matang. Carilah identitas kakak kopi shopnya, keunikannya apa, raciknya seperti apa, itulah yang ditonjolkan. Itulah nilai jual dari kopi shop kakak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Oke. kita jawab nih dari Vincentius Parisihaloho. Kebetulan nih Pak Vincentius nih lokasinya dekat Kak di British, depannya Stella Maris. Ya. Masalah atau kendala apa sih yang paling berat ditangani sebagai owner dari coffee shop atas nama kopi sendiri selama ini? Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya. Masalah terberat melayani customer dengan baik. Bagaimana? Itu aja sih. Yang paling penting kan suatu coffee shop itu bagaimana customer royal datang lagi, menikmati apa yang kita buat, yang merasa customer itu ini enak. Bukan hanya kita membuat suatu minuman selesai, bayar selesai. Itu mudah, pekerjaan mudah, tapi supaya customer itu puas itu sulit. Dan bisa sampai kayak repeat order ya, repeat datang lagi. Iya, itulah yang dicari. Betul. Dan gimana cara buat atas nama kopi ini jadi kayak ada di top of mind-nya customer lah ya. Kalau misalkan lagi nyari tempat nongkrong atau tempat arisan, ingatnya atas nama kopi gitu ya. Nah, hal-hal itu nggak bakal bisa didapetin hanya dari modal aja, tapi harus dari service excellent yang diberikan dari coffee shop itu pastinya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Steven di Tangerang. Bagaimana cara meningkatkan omset di saat pandemik dan antisipasi terjadinya pandemik yang melonjak lagi, di mana customer tidak diperbolehkan untuk dine in, dan bagaimana meracik kopi yang enak dengan premium ingredients dan dijual dengan harga yang affordable gitu. Jadi yang pertama, bagaimana cara meningkatkan omset di masa pandemi, dan yang kedua, gimana sih cara menjual kopi yang berkualitas tinggi tapi tetap dengan harga yang affordable. Oke, panjang juga tuh ya. Iya, panjang. Ini kayaknya mau buka bisnis ya. Wah, ini serius sepertinya kasih temen ya. Lagi konsul. Oke, pada saat pandemi, seperti saya bilang, jagalah kualitas, tapi tingkatlah kualitas dengan harga yang kompetitif. Udah pasti, carilah mungkin supplier yang bagus supaya harganya
tidak terlalu tinggi melonjak. Toh dengan kepuasan para customer akhirnya penjualan tuh pasti bagus. Seperti itu. Seperti di sini sekarang saya ganti contoh kopinya jadi full Arabica, tapi dengan harga yang kompetitif. Tidak ada penambahan harga, tidak ada kenaikan harga misalkan di awal-awal. Seperti itu. Jadi harga tetap ya Kak ya? Ya, harga waktu tetap. itu tetap sampai saat ini ada penyesuaian, tapi ada yang tetap juga. Boleh tahu nggak sih? Jaga kualitas, meningkatkan kualitas salah satunya. Berarti sebelum Arabica kopinya apa tuh Kak? Robusta? Dulu ya, karena house blend kan. Sekarang juga sama house blend, tapi udah full Arabica. Udah semenjak dari 2021 itu sudah kita ubah jadi full Arabica supaya ya kalau menurut ininya apa sign-nya kan full Arabica lebih baik yang orang kena lambung ya dibanding yang Robusta seperti itu. Oke. Jadi strategi seperti itu ya di balik layar ya, yang nggak customer tahu, tapi ya pokoknya itu harus tetap dipikirin sama ownernya, ya kan? Harus. Strategi seperti itu. Itulah improve yang harus dibuat supaya tidak kelihatan tapi berefek mungkin dari rasa, dari yang lain-lain aroma. Betul. Jadi pokoknya entrepreneur tuh bener-bener nggak boleh kehabisan ide ya Kak ya. Harus bener-bener nggak boleh kehabisan. Iya, harus bener-bener brainstorming terus lah ya supaya bisnisnya tuh bisa gimana sih caranya supaya bisa sustain dan juga ya survive ya with the quality. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Cindy di Bogor. Bagaimana cara untuk membedakan jenis-jenis kopi yang beragam dan kopi yang seperti apa yang dapat dikonsumsi bagi penderita sakit MAH? Nah ini mungkin yang bertanya kebetulan cewek dan anak muda penikmat kopi nih. Jadi gimana sih cara milih kopi yang aman untuk penderita GERD? Oke. Kalau kopi itu sebenarnya sama baik, mau full Arabica pun mau Robusta. Ya tapi kalau untuk penderita yang lambung mah disarankan yang Arabica. Ya mungkin kalau dengan sarapan pun lebih oke lagi sih. Jadi cuma tidak hanya dengan kopi, karena full Arabica itu kafeinnya lebih rendah dibanding Robusta, lebih aman ya kayak untuk aman. Penderita GERD ya. Jadi jangan salah mungkin anggapan Robusta itu lebih pahit, kalau Arabica lebih asam, lebih bahaya sama lambung. Ya enggak juga sih seperti itu. Arabica tuh lebih asam. Biasanya lebih asam. Tapi lebih aman buat lambung. Betul. Oke. Karena yang bermasalah kan karena kafeinnya, bukan karena asamnya. Asamnya ya. Oke. Jadi asam itu nggak sama dengan berbahaya buat lambung ya. Iya. Oke, sip. Ini pengetahuan juga karena aku sendiri kan ada GERD tapi nggak bisa lepas dari kopi juga. Tapi bukan black coffee sih, lebih ke ya maksudnya kayak kopi susu, kopi gula aren, tapi harus dan pengen juga buat ngopi gitu. Jadi yang penting Arabica itu lebih light ya. Arabica itu lebih light, mungkin lebih asam tapi lebih aman buat lambung. Lebih aman ya. Yang penting ya kalau mau lebih aman lagi ya diawali dengan sarapan. Sambil sarapan kan enak juga ya. Kopi-kopi panas, americano mungkin. Betul. Sambil ngemil singkong goreng mungkin atau pisang goreng. Wah, enak sekali tuh. Nah, hujan-hujan ya pagi-pagi. Nggak dikasih ya abis ini ya, beli sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak dari Salsabila di Jakarta. Persiapan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk memulai usaha kopi agar sukses? Dan apakah bisnis kopi menjanjikan untuk kedepannya nanti Kak? Mungkin boleh di-share lagi ya, karena tadi kita sudah bahas. Oke, menjanjikan, tadi saya bilang tetap menjanjikan. Yang penting kakak di Salsabila itu optimis, jangan patah semangat, sabar. Karena semua juga perlu waktu. Persiapannya di luar modal tuh mental, resep kan banyak semua ya. Namanya sekarang udah online, mau nyari di Google pun ada sih sebenarnya. Apa juga ada. Tinggal digali saja.
pengetahuan dari kakak sendiri, improve-nya apa, oh ditambahin ini, oh dikurangi ini, itu menjadikan mungkin coffee shop kakak jadi lebih unik seperti itu. Ya. Oke, nah boleh tahu nggak sih ini, aku kepikiran sih ya kayak Kak Hendra, mungkin pernah nggak sih Kak Hendra juga mencoba untuk terjun di lapangan sendiri nih? Mungkin selain barista yang training, Kak Hendra juga turun karena penasaran aja, pengen coba untuk training kopi, ngeracik kopi, jadi barista gitu, pernah nggak sih Kak? Pernah karena kadang sering saya tes, tiba-tiba saya minta sesuatu yang sulit. Apalagi barista baru, saya sengaja untuk bertanya, memesan itu. Ya. Akhirnya ya beberapa ada yang nggak bisa, ya wajar sih ya untuk yang baru. Kalau yang lama ya mau nggak mau harus bisa. Tapi biasanya saya kadang shock terapi. Oh, oke. ada sering-sering, mau di malam hari, mau di pagi hari, biasanya saya ada. Dan itu masih dilakukan ya? Masih. Kadang saya bertanya yang jarang, yang ya agak sulit lah untuk dibuatnya, ada beberapa, karena di kopi itu kan banyak varian ya. Apalagi yang turunan-turunannya, kalau istilahnya ya, kopi itu, kopi hitam americano, turunannya kan banyak. Ada pesanan customer tuh yang tanda petik aneh-aneh ya, yang mau ini mau itu, ya saya mengikuti. Itulah tes saya untuk barista, supaya si barista itu teruji nanti menghadapi customer bisa lancar, bisa tidak ada kendala pada saat melayani customer itu. Oke, berarti di sini tuh Pak Hendra punya tim barista sendiri, dan juga ada chef sendiri ya untuk yang bagian snacknya, untuk makanannya. Berarti ada 2 ya untuk timnya ya. Oke, nah kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Berapa bulan target ROI Ideal Coffee Shop dapat tercapai? Terima kasih. Gitu ya. Wah. Ini siapa sih yang nanya nih? Wah, berat juga ya. Berat juga ya. Itu beragam sih ya. Berapa lamanya itu ya? Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Cuman kalau dihitung bulan sih terlalu cepat ya. Karena kan di luar yang lainnya kan ada pengembangan, dan itu kan memerlukan penambahan. Jadi 1-2 tahun mungkin sampai di situ. Mungkin ada yang customer atau audiens atau yang pengen tahu tapi nggak paham ya, maksudnya apa sih ROI itu mengenai apa gitu? Tanya sama Bu siapa itu. Wah, di kopi nggak ada seperti itu masalahnya. Iya, jadi ya seperti hal itu terlalu ini ya, karena waktu untuk masalah biaya itu ya, biaya ROI itu ya, nggak bisa diukur dengan waktu, karena banyak faktor ya. Banyak faktor, betul. Banyak faktor yang menentukan. Oke, nah kita lanjut nih, masih ada pertanyaan dari Tias di BSD. Coffee shop kan banyak banget ya, berjamur di mana-mana. Gimana cara atas nama kopi mempertahankan eksistensinya dan bersaing dengan coffee shop yang lain gitu? Mungkin karena kita tahu namanya Gading Serpong, BSD, kayaknya hitungan jengkal aja ada coffee shop di mana-mana ya. Tetap menjaga kualitas, pastinya harus selalu, tiap hari, tiap jam, tiap melayani customer harus menjaga kualitasnya, dan semua menu yang ada ya, yang ada di atas nama Kopi Gading Serpong ya selalu harus ada seperti itu. Jadi customer tidak kecewa untuk datang ke sini menanyakan menu Z, tidak ada ya kan, adanya cuma ABC Pak, yang J-nya nggak ada, yang K-nya nggak ada. Akhirnya customer mungkin kecewa ya. Itu yang penting ada semua, konsisten untuk rasanya ya, syukur-syukur bisa bersaing dengan yang lain.
Oke. Ini bener banget ya, penting banget nih. Aku juga mau sharing pengalaman pribadi aku sebagai customer. Karena kalau misalkan datang ke sebuah coffee shop, ya kita sebenarnya nggak expect buat datang ke sana ke coffee shop yang eksklusif gimana sebenarnya. Tapi di situ misalkan kita mau pesen A nggak ada, pesen B nggak ada, kayak kosong-kosong semua. Nih niat jualan nggak sih? Kok kayaknya males banget gitu kan nyediain bahan gitu kan. Jadi ya mau ngirit apa gimana nih? Iya, juga ya. Mungkin dan positifnya, tadi diborong sama customer. Iya. Tapi ya diusahakan ada terus. Betul. Sebenarnya itu malah bisa menjadi nilai kurang ya. Padahal sebenarnya coffee shopnya kopi di coffee shop itu enak, tapi karena servisnya yang tadi disampaikan, terus mungkin mau pesan ini nggak ada, itu nggak ada, air mineral kosong, apa kosong gitu kan ya. Itu jadi kayak bisa salah satu pertimbangan customer untuk balik lagi ke situ atau enggak ya. Iya, betul sekali. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kakak Johansen di Tangerang. Kak Hendra pribadi lebih suka menikmati kopi sendirian, nongkrong di pojokan, atau ngopi rame-rame? Gimana caranya menarik minat anak muda yang lebih tertarik pada boba? Jadi ini pertanyaan pribadi dulu nih, lebih demen sendiri, apa lebih demen rame-rame? Terus yang kedua, gimana sih cara menggiring hobi atau antusias anak muda zaman sekarang yang dimana minum manis-manis boba mungkin lebih melek lagi sama kopi gitu? Silakan Kak di-sharing. Saya suka sendiri karena kalau rame-rame nanti kopinya keburu dingin. Kebanyakan ngobrol. Bentar, Kak Hendra ini kalau dari muka-mukanya kayaknya kopi hitam ya, americano nggak sih? Semua sih, penting semua. Kopi diminum. Kalau pagi sih biasanya memang panas. Seperti itu. Kalau boba, boba sih dulu ada sih kita. Cuma ya gimana ya? Karena saya mengembangkan yang lain, akhirnya boba kita tinggalkan, jadi kita ganti jelly, seperti itu. Boba sih sudah. Nah itu dia juga ya tadi ya, maksudnya untuk bisa sustain, untuk bisa konsisten survive di bisnis kan banyak ya, maksudnya strategi dan manuver yang dijalankan, termasuk kalau misalkan lagi hype boba, ya udah kita juga coba sediakan menu seasonal boba misalkan. Kalau misalkan lagi hype gula aren kayak sekarang ya kan, tetaplah kita juga coba untuk sajikan gula aren. Jadi mengikuti market needs juga ya, permintaan marketnya seperti apa ya. Oke, Kak pernah nggak sih punya pengalaman lah ya, misalkan ada customer yang biasanya sering datang nih, tapi kok kayak rewel, kayak ya banyak maunya lah gitu, misalkan kayak banyak komplain atau protes, tuh gimana sih Kak selaku owner untuk menjaga kepuasan pelanggannya? Nggak apa-apa sih itu, kita harus hadapi, jelaskan dengan yang lembut, itu pasti kan customer ada raja katanya. Ya betul. Ya kan? Nah, jadi kita menjelaskan dengan baik, sabar, tetap melayani dengan baik, jangan terbawa yang situasi yang terjadi pada customer. Harus menjelaskan detail supaya customer itu mengerti, kenapa sih, seperti itu. Itu aja sih. Oke. Jadi bagaimanapun lakukanlah dan perlakukanlah customer itu adalah tetap sebagai raja ya. Maksudnya karakteristik customer itu kan pasti beda-beda ya. Pastinya Pak Hendra juga udah makanan sehari-hari. Tapi gimana cara menjaga eksistensi dari coffee shop ya, salah satunya itu adalah how to service the customers ya. Oke. Nah sebelumnya nih mau nanya juga dong, atas nama kopi ini ada di online nggak sih Kak? Coba dong boleh di share, mungkin kalau mami-mami yang nggak sempat kesini bisa order lewat mana aja? Ada di GoFood, di GrabFood, ada semua. Lengkap ya? Lengkap semua minuman, non kopi, makanan pun ada. Makanan cemilannya ada. Lengkap ya semuanya ya. Oke, jadi bisa diorder lengkap semuanya di GoFood, di GrabFood, di Shopee juga ada ya. Di Shopee akan mungkin soon. Kedepannya maksa gitu gue.
Oke, pokoknya di Grab dan juga di Gojek ya, jangan Iya. khawatir. Ini bisa ditemukan secara online ya, dengan banyak varian makanan dan juga minumannya, semuanya bisa dipesan secara online. Betul. Dan yang pasti jam operasionalnya, jam pemesanannya pun bisa sesuai ya dengan Iya. jam bukanya ya. Jadi bisa iya. sampai malam pun Sampai malam. masih ada. Nggak usah Iya. khawatir kalau misalkan kalian semua butuh urgent food, misalkan untuk meeting malam-malam atau mami papi mungkin mau arisan malam-malam baru kepikiran ya, bisa langsung order aja online di Shopee, di GrabFood maupun di GoFood ya, Iya. lengkap semuanya ada. Oke, nah boleh tanya 2 pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke, boleh tahu nggak nih kira-kira apakah produk terbaru selain boba dan jelly untuk topping kopi? Thanks infonya. Mungkin boleh di-sharing lagi tadi menu andalannya ya Kak ya. Oke, topping kopi itu yang terbaru itu coffee jelly sama brown sugar jelly. Itu yang ada untuk kopi ya. Oke. Kalau yang untuk non kopi kita Lengkap lah, pasti lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Sama soda pun ada untuk toppingnya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari aku, kalau misalkan nih Pak Hendra sebagai pelaku bisnis sendiri, menurut Pak Hendra penting gak sih untuk Pak Hendra tuh melakukan market analysis, misalkan Pak Hendra ke coffee shop lain, tetangga, just to kayak ngeliat lah gimana sih perkembangan coffee shop sekarang ini. Menurut Pak Hendra itu penting gak sih sebagai owner? Penting, harus dilakukan seperti itu. Kita ke tempat lain untuk menganalisa, mencoba, mencicipi mau yang kopi atau non kopinya, kita harus mencobanya. Jadi dengan kita mencoba itu kita ada Perbandingan mengimprove ya. dari Ya. outlet kita sendiri, seperti itu. Oke, nah jadi kalau misalkan untuk kalian para calon entrepreneur mungkin atau yang kepikiran mau memulai bisnis coffee shop, pokoknya harus tanamkan di mindset bahwa market analysis itu penting ya, dan nggak boleh namanya sombong ya sama brand sendiri. Kita harus bener-bener tetap keep update untuk tetap aware sama apa perkembangan yang ada ya. Oke, nah akhirnya sudah 1 jam nih perbincangan kita, dan bener aja nggak berasa ya, udah 1 jam nih kita. Oke, banyak banget yang udah dibahas hari ini, pastinya bersama dengan Kak Hendra. Tapi mohon maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab ya tadi ya. Oke, nah parents kebetulan yang tertarik dengan informasi Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak dan juga pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar Stella Maris tentang promonya, biayanya, dan juga kapan saja sih periode-periode pendaftaran di Stella Maris, kita sekarang sedang open untuk early bird season dan masih berlanjut. Jadi untuk parents yang mau tahu informasi tentang Stella Maris bisa langsung menghubungi di nomor 0878 7278 5231. Oke. Gak kerasa banget ya, udah 1 jam berlalu, kita juga udah ngobrol banyak banget dengan Pak Hendra. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Atas waktunya, terima kasih banyak nih tim Stella Maris udah diizinkan merepotkan sini ngeberantakin tempatnya. Oke, terima kasih juga untuk krunya dari atas nama Kopi Gading Serpong yang sudah meluangkan waktu untuk Stella Maris. Banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama, dan mohon maaf sekali lagi kalau belum ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Oke, terima kasih untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini yang luar biasa hebat, seorang entrepreneur Bapak Hendra. Mungkin ada 1-2 kata Pak Hendra yang mau menjadi pesan untuk audiens yang menonton podcast kita siang ini. Oke. Bagi yang mau mulai, silakan, jangan dipendam. Nanti momen itu lewat, mulai aja, tapi mulai itu dengan perencanaan tetap pasti. Itu sih yang penting. Oke, jadi jangan kehilangan momentum ya. Dan benar-benar challenge sendiri-sendiri. Iya. Oke. Nah, kita sudah sampai ke bagian yang ditunggu-tunggu nih, yaitu adalah nama pemenang. Sekarang sebagai pengumuman pemenang giveaway, ingin punya coffee shop, bagaimana cara mewujudkannya pada hari ini, dan nama pemenangnya adalah siapa ya? Oke, nama pemenangnya yang pertama adalah Vincentius, yang kedua Steven, dan juga Rizky. Selamat kepada para pemenang, akan mendapatkan voucher eksklusif dari atas nama Kopi Gading Serpong.
Dan jangan lupa juga untuk para pemenang boleh banget mampir ke coffee shopnya, cobain sendiri makanannya ya, biar bisa tahu nih kualitas dari makanan dan minuman di atas nama kopi Gading Serpong ini. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi, dan pemenang dapat mengambil voucher langsung di Stella Maris Gading Serpong sesuai dengan jam operasional sekolah yang akan diinfokan pada saat tim Markom Stella Maris menghubungi untuk konfirmasi nanti. Oke, nantikan podcast Tema Talks minggu depan karena kita akan ada podcast setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang berbeda-beda, bersama berbagai narasumber yang kredibel dan juga saya sebagai host. Dan jangan sampai ketinggalan dan enggak daftar karena podcast ini gratis, tidak dipungut biaya dan banyak informasi menarik yang disampaikan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita Permatasari dan juga narasumber kita Pak Hendra. Kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih Tema. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya ya ada cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Hai, nama aku Nikita Dameasi. Aku ada di kelas 11 IB dari Stella Maris Gading Serpong. Waktu itu kan mau cari sekolah kan, jadinya ya ada cari-cari terus ketemu Stella Maris dan di offer scholarship, so I thought why not. Aku pertanyaan nggak tahu apa-apa tentang IB, tapi as the staff kayak kasih tahu, aku langsung ngerti, terus langsung very interested. I think the subjects and the way they portray what we learn sih, karena kayak kita belajarnya bukan yang biasanya kita belajar di SMA, kayak lebih belajar psychology, English literature, and things that we might study in university. So ini dua kata sih, critical thinking, karena it makes you think more and kayak lebih explore di bidang itu, kayak a lot of questions for us to discover more about what we're learning, and juga kayak makes us open more about, kayak jadinya nggak sekedar belajar doang, tapi what could be far beyond what we learn gitu. Dampak positifnya sih, I think it will be great for my future sih, karena I'm planning to go to dance college, and learning psychology would help me know about mindsets and what happens in my brain, and kayak English literature can help me like analyze my movements, terus kayak bisa membantu aku di situ sih. I'm still not sure, tapi pokoknya pingin dance or not musical theater. Kalau nggak di LaSalle or not di NAFA, can also, or like any art universities lah. Jadinya buat teman-teman yang lagi cari sekolah, terutama dengan IB kurikulum, yuk ikut di Stella Maris ya. Oke, bye. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced.